Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, sebagaimana janji saya pada episode yang lalu, yaitu hama-hama puasa, bahwa episode ini kita akan membahas tentang silaturahim. Jadi tema kita pada kesempatan ini dalam membahas silaturahim yaitu dua jalur silaturahim yang wajib kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimuz zillatu aina ma sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay yakhdura akhahu fawqa salasa layalin. Wa qala aidan, may yasil rahimahu fil ardi yasillahu lahu ma fis samawati wa ma fil bahr wa man qati'a rahimahu fil ardi qati'allahu lahu ma fis samawati wa ma fil bahr. Hadirin para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dua jalur silaturahim penting kita amalkan dalam rangka menyelamatkan diri, baik keselamatan dunia, terutama keselamatan di kelak kemudian hari. Karena apabila dua jalur silaturahim ini putus, maka kita akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Salah satu saja putus dari dua jalur silaturahim ini, maka segala amal perbuatan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jalur silaturahim yang pertama, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimuz zillatu aina ma sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah. Akan ditimpa kehinaan, akan ditimpa malapetaka, akan ditimpa bencana manusia itu di mana saja berada, kecuali bagi orang yang bagus hubungannya kepada Allah dan bagus hubungannya kepada sesama manusia, dan Allah sangat murka bagi mereka. Oleh karena itu, para pendengar yang mulia, jalur pertama tentunya perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selaku
Sang Pencipta alam semesta, termasuk menciptakan diri kita sebagai manusia di muka bumi ini. Bagaimana caranya kita memperbaiki hubungan kepada Allah? Tentunya dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu pertanda bahwa kita sedang memperbaiki hubungan silaturahim kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kalau kita menjauhi larangan-larangan Allah, maka itu pula tergolong memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama dalam rangka silaturahim kepada Allah, yaitu salat. Perbaiki salat kita, tentunya itu yang utama dihisab di hari kemudian. Yang pertama diperhitungkan di kemudian hari adalah salat. Kalau salat seseorang itu diterima, maka diterimalah seluruh amalnya. Dan kalau salat seseorang itu ditolak, maka ditolak pula lah seluruh amalnya. Hadirin wal hadirat, pendengar yang berbahagia. Jadi kehadiran kita di muka bumi ini karena kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidana. Allah mengambil sumpah sebelum kita lahir ke dunia. Apakah kita menyembah Allah? Maka kita menjawab, iya, saya akan menyembah Allah. Maka itulah sebabnya kita lahir ke dunia. Kalau kita tidak mengakui itu, maka tentu orang tua kita kemungkinan besar keguguran, atau kita mati dalam kandungan, atau kita mati semasa kecil. Yang jelas belum dewasa. Karena apabila kita dewasa, maka diberikan kewajiban untuk sholat. Itulah untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah melalui sholat. Begitu pula zakat, sedekah, amal ibadah lainnya. Itu pertanda untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalur yang kedua, silaturahim, adalah hablum minan nas. Memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Ini perlu saya jelaskan, hablum minan nas, ya, karena jangan sampai hanya kita sesama Islam. Nah, ini tentunya tidak demikian makna ayat tadi dan makna hadis yang saya sudah bacakan pada muqaddimah pertemuan kita pada kali ini, yaitu yang dimaksud hadis Rasulullah, la yahillu li muslimin ayakhjura akhahu fauqa salasa layalin. Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah kata-kata saudara. Jangan sampai kita berpendapat yang dimaksud saudara hanya yang ada hubungan darah dengan kita. Dalam hadis ini lafaz umum, yang dimaksud saudara adalah manusia. Manusia siapapun, walaupun lain etnis atau lain agama, lain suku, lain bangsa, yang penting manusia itulah saudara kita semuanya. Ya, asal jangan sedang bersaudara dengan simpanse atau kera, ya, tentu bukan sesama manusia.
Nah, hadirin wal hadirat, para pendengar yang bahagia. Jadi selain saudara secara umum, ya tentu ada saudara secara sesuku, ya saudara secara sebangsa dan setanah air, saudara secara seagama, dan saudara dengan saudara kandung atau yang ada hubungan darah dengan kita. Itu semua adalah saudara. Jadi memperbaiki hubungan kepada sesama manusia tentunya itu wajib bagi kita kaum muslimin dan muslimat tanpa memandang bulu. Selanjutnya, bahwa silaturahim, ya, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man qati'a rahimahu fil ardi qati'allahu lahu ma fis samawati wa ma fil bahr. Wa may yasil rahimahu fil ardi yasillahu lahu ma fis samawati wa ma fil bahr." Barang siapa yang memperbaiki hubungan silaturahimnya di muka bumi, maka Allah akan memperbaiki hubungan silaturahimnya dengan seluruh makhluk yang ada di langit dan seluruh makhluk yang ada di laut. Dan barang siapa yang memutuskan silaturahimnya di muka bumi, maka Allah akan memutuskan hubungan silaturahimnya dengan seluruh makhluk yang ada di langit dan seluruh makhluk yang ada di laut. Hadis ini lebih umum lagi dari saudara karena berbicara masalah makhluk. Ya tentu kalau bagus hubungan kita di dunia ini, Allah memperbaiki hubungan kita dengan seluruh makhluk yang ada di langit. Siapa-siapa makhluk yang ada di langit? Antara lain malaikat, ya jin, ya tentunya termasuk setan. Jadi setan pun akan enggan untuk menggoda kita manakala dua jalur hubungan silaturahim ini kita pertahankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin wal hadirat, sidang pendengar yang berbahagia, Allah dan Rasulnya membatasi tentang hubungan silaturahim, tentang putusnya hubungan silaturahim, yaitu 3 hari. Sebagaimana hadis pada mukaddimah tadi, la yahillu li muslimin ayakhjura akhahu fauqa salasa layalin. Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Kata-kata tidak halal logikanya berarti haram. Jadi kedudukan kita kalau sudah lebih dari 3 hari, maka kedudukan kita haram. Jadi apapun ibadah yang kita kerjakan tentunya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena posisi kita dalam posisi yang haram. Jadi paling sakit hati kita kepada seseorang, ya sampai 3 hari 3 malam. Jangan sampai lebih dari itu, karena kedudukannya sudah tidak halal. Apapun yang kita kerjakan tentunya kalau kedudukan kita sudah haram, maka ibadah apapun yang kita kerjakan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan tema yang singkat ini dapat memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, utamanya kepada keluarga, suami dengan istri, ya, anak dengan orang tua, saudara dengan saudara. Jangan sampai ya bertengkar, tetangga dengan tetangga. Jangan sampai ada putus hubungan silaturahim. Kalau saya mengisi majelis taklim, ada ibu-ibu yang bertanya,
Pak Ustaz, mana yang lebih baik? Ada dua orang, yang satu ibadahnya bagus, rajin berjamaah, tapi tidak baku omong dengan tetangganya. Dan yang satu lagi, ada orang kita tidak pernah melihat sholat. Mungkin mereka tidak sholat, tapi hubungannya kepada sesama manusia bagus, tidak membeda-bedakan kepada siapapun. Ya, bagus sekali hubungannya terhadap sesama manusia. Ibu-ibu itu bertanya kepada saya bahwa mana di antara kedua orang ini yang lebih baik. Saya menjawab atau saya mengembalikan pertanyaan kepada ibu yang bertanya tadi. Kalau menurut ibu, mana yang lebih baik di antara kedua orang tersebut? Sang ibu menjawab, makanya Pak Ustaz, kami bertanya karena kami tidak tahu mana yang lebih baik. Nah, saya katakan, itulah jawabannya. Kalau Anda mengatakan Anda tidak tahu mana yang baik, berarti itu tidak ada yang baik. Kalau mau yang baik, perbaiki hubungan kita kepada Allah dan perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Itulah yang baik. Kalau salah satunya putus, maka tidak ada kebaikan pada kejadian tersebut. Barangkali demikian apa yang dapat kami sampaikan dalam episode ini, dan tunggu episode selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.